Paham gitu terus pau gitu tohuron gitu tak latih memahami Quran secara lugat. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyim mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur seperti ghafir ghafur, syakir syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa mustakmal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustakmal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah, ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar mungkin salah. Pendapat Anda salah tapi ya mungkin benar itu. Wa anzalna minas sama ma'an tahura. Mutahhiron tegese banyu iku sing nyucekno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran yo aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu. Dadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh repot. Mung Qur'ane pangeran dhewe istilahno aku nak nguripno bumi lewat lantaran banyu. Ya rasa mbok jero-jerokno. Pangeran kok butuh lantaran. Lah lantaran lah ya iso, tapi nek Allah nganggo lantaran ya oleh ya aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah ya malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Quran diwaca ora usah dipikir, pun iman nonton mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuhya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu. Baldatan ing negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa, nggih. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Wong kira pangeran kok ngatur. Ya. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi enggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia tuh. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir? Terus lah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus Musa sing gawe fungsi herbal ngono iku sapa nggih jenengan. Lah ya aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe iku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nak kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak bar kelon lega ya pangeran. Mangsamu sapa? Umane bojone ayu kan. Ah, sing wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Lha muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning donya ya ayu, nguruhin ya di selera kok udarane. Paham gitu terus itu masalah yang enggak akan selesai ila yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, ora usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo ake. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggo. Ora usah jimat-jimatan ini niati napa? Booming ngoten mawon niati dak. Kulo nu akeh larang sedurunge rame-rame akeh. Barang akeh kerame terus mboten kula nggo. Wah, darani murah repot. Nggih kula mboten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah kayak booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu karena dikira yang produk ya yang masal itu yang itu. Paham gitu tuh sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur
Ya tahuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tahur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa, sampai keluar dari mimbaini adzofiri, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Nggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan, kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain, kan gampang. Gitu aja kok repot tuh. Ya itu pentingnya orang ngaji ya, di situ tuh harus banyak pilihan. HP kartune loro masa madzhab musito. Gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air, padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya nggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya pokoknya sudah pakai dua kartu, apa susahnya tuh? Ya nggak apa-apa, asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi, memang ada apa? Ada ilmunya. Linuhya bihi baldatam maita. Wanus qiyahu. Lan nyirami ingsun yastawi podo baldatam maita bitakhfif lan takhfif maita. Maksudnya buatan mayita tapi napa? Maita. Yastawi podo fi ing dalam dawa maitan apa al-mudzakkar muannas lan muannas. Zakkarahu mudzakkarna sapa wa ta'ala hu ing dawa maitan bi tibaril makani kelawan diitung tempat. Maksudnya maitan. Wa nusqiyahu niku masalah nahwu. Lan nyiramno ingsun hu ing banyu ilma ategese banyu mimma sing perkara khalaqna kang wis gawe ingsun. Ingsun gawe siraman an aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa hunamanan wedhus wa anasi lan pira-pira manusa kafiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewane. Engko nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon, sampean delok kabeh kitab fikih nek salat istisqa kesunatane iku wong kon gawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho ya. Contohnya ngono iku ya kaya wedhus sapi, ngotos go gethek ula bulus wah, malaikate bingung wah. Maksudnya kewan tapi aja bulus, kethek ula. Mulane teng daerah mriku, teng daerah Sarang nate kekeringan. Barang kekeringan tiang salat istiqo ono sing go sapi, go wedhus, delalah bar salat istiqo iku udan. Tapi kula seneng mbek kiai ini, pas udan kiai ini ngendikan itu. Kowe aja GR nak udane krana kuwi ya krana sapi mek wedhus iku. Mergo ora duwe dosa, ya mergo ora duwe apa? Dosa. Lah ya itu agama. Agama itu kita ta'abudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Tem mriki ngoten mboten niki. Do nuntun wedhus to. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan? Ya, tapi ya soal kewan mau iso mbayakno. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gowo mulai ular kobra macam-macam malah repot. Ndak ini menunjukkan nggih karena manusia iku akeh dosane. Mulane jemben teng ora-ora mahsyar iku manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa, tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Maksudnya kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi turab. Intine manusa sampeyan teng ora-ora masaru bayangno kaya kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusa itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa
aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusia. Wa anasiya lan pira-pira manusa kasiron kang akeh jamu insan ente lafat anasi jamu lafat insan. Wa suhu te aslina lafat insan iku anasinu. Fa udilat moko digendi apa anunun digendi ya ning ya. Wa timat lan dene sopno fiha ing dalem ya apa enggang dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidghamno be ya asli. Au jamu insin te jamu lafat insin. Walaqad tasarrafna lan teman-teman molak-malik ingsun to mutar-muter ingsun. Bu ing ma'il ma'atik sebanya bainahum antarane wong akeh liat zakaru supaya gelem eling sapa ngakeh asluhu ya tazakkaru niki kok usum nahwu le utimat ya gamna apa ata uta fi dzalik ing dalam dal wa fi qiraatin liat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf liat kuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bihi klan ma fa aba mongko moh sapa aktsarun nasi sapa akeh manusa moh ila kufuran kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat ngingkari nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina ikada mutirna den kei udan kita bina ikada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah nak ilmu kula ni orisinil. Allah ini gak ada adat, gak ada sunnah lah dalam bahasa Quran ini. Perkara itu ada alamatnya. Jadi misalnya ada mendung, alamatnya apa? Udan. Terus Allah ini juga damel sistem. Misalnya waladhi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina apa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa'akmilu iddata sa'ban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29, nak kepen ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Hisab. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah. Terus dijak goblok bareng kan kita. Mulanya susah jadi ulama itu. Mereka dijak goblok nih loh. Ya sama seperti kunut, tidak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu tidak kunut. Imam Syafi'i kuno. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Rois Am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kuno, Abu Hanifah tidak kuno. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Kalau kuno itu NU, tidak kuno Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu jadi Rois Am neng PBNU, sing liwat ahwa kan mboten ate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ruya ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan. Ya enggak, kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah. Saya anggap aja kalau rutin namanya sains sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mawon wong sing seneng ilmu tuh ben biasa roh iku roh dojo ben.
Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional, berarti orang batik wong Indonesia, anak batik rawang Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya wong golek hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi nopo batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sederhana, sering ditanya, Gus kowe wong alim ora tau joban. Nak joban koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir wonten. Lah rugen ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi, saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau. Oh itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok orang mati ya sudah hem, sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di sokol masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid, pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu, tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil bedase ra ketok. Ya kan ya, nak ngene wong mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya Mus. Sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib to ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirahe. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng jar. Terus terakhir ngendikan ngene, aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nek dhisik sejarah Islam ngene iki jar. Liyaroni al ahmak misluk, ahmak ku bento sing level tinggi, medium men. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buku nganggo kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iku. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku wis dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula ge sering. Ngger kula kan kiai, ngger but poso sing sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula.
Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunah Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan. Aku nak buka aku tegan amne. Aneh-aneh ya amne. Namun ini sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut. Kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian. Kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol qatin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kono apa ngekek kurma kok khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunnah-sunnah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor, orang adzan di blodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mau sitok iku.